Allah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ya, doa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, jadi kita meneruskan pembelajaran kemarin berkaitan dengan jinayat. Ya, ini materinya masih bab kemarin di jinayat ya. Jadi pembelajaran kemarin jinayat itu terbagi menjadi dua. Ya, tak? Ada namanya pembunuhan, ada namanya penganiayaan. Ya. Pembunuhan terbagi menjadi tiga, ada qatlul amdi, qatlul sibul amdi, dan qatlul khata'. Ketiga-tiganya tentunya berkaitan dengan sanksi hukum yang berlaku bagi si pembunuh. Itu pembelajaran kemarin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita membahas masalah qisas. Ya. Tadi malam kalian semua sudah mempelajari masalah qisas. Nah, apa itu qisas? Pengertian qisas menurut syara hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusak atau penghilang fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Ya, ini adalah pengertian qisas. Jadi intinya qisas itu adalah hukuman timbal balik. Ya, hukuman timbal balik. Kemudian hukum qisas dalam Al-Quran disebutkan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bis sini wal juruha qisas ila akhirih. Ya, nanti kalian saya kasih soal, kemudian kalian jawab, kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Udah ya, ini hukum qisas. Kemudian macam-macam qisas. Macam-macam qisas ada dua. Berdasarkan pengertian dan hukum qisas, maka qisas dibedakan menjadi dua. Ada qisas pembunuhan, ada qisas anggota badan. Kemudian ini adalah syarat-syarat qisas. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Nomor dua, pembunuh bukan bapak orang tua dari terbunuh. Nomor tiga, qisas dilakukan dalam hal yang sama, merdeka dengan merdeka, dan seterusnya. Nah, pembelajaran ini kalian semua sudah pelajari tadi malam ya. Untuk selanjutnya kalian saya kasih tugas dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. 10 menit kalian kerjakan, nanti di kelompok masing-masing ada yang menjadi juru bicara. Ya, saya berikan. Dikerjakan ya 10 menit dari sekarang. Ya, sebelum kalian mengerjakan, biar kalian tidak ngantuk ya. Biasanya nak ngerjakan ngantuk. Biar kalian tidak ngantuk, ayo kita tepuk pramuka dulu sama-sama. Biar nanti kita cerah gitu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk pramuka.
Ya, waktunya kurang 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Persiapan kurang 1 menit.
tolong diletakkan di bangku masing-masing. Nah, nanti saya tanya satu-satu. Sudah semua ya? Sudah? Nah, pengertian kisos. Nah, pengertian kisos ini adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Sehingga di dalam Islam dikenakan namanya kisos, orang membunuh dengan qatlul amdi, membunuh dengan unsur kesengajaan, maka ada namanya hukum kisos. Kelompok pertama, coba Mbak Api, apa itu kisos? Ya, sendiri. Kelompok pertama ya. Qisas adalah Dibuka ini yang sekalian. Ya. Qisas adalah istilah dalam Islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal, mirip dengan pepatah utang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati pada pembunuh. Ya, bagus. Untuk jawaban yang kelompok pertama ini saya kira sudah cukup. Nah, sekarang untuk kelompok kedua. Ini nomor absen Mbak Safira. Mbak Safina, mana? Ya, berdiri Mbak. Kisos. Qisas ialah melakukan pembalasan yang sama atau serupa terhadap perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau perusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Iya, betul. Jadi dua ini tadi sudah betul. Sekarang tambah satu lagi. Kisos. Ayo, berdiri. Qisas ialah melakukan pembalasan yang sama atau serupa terhadap perbuatan atau pembunuhan atau perusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, betul ya. Jadi ketiga-tiganya ini ada berbeda-beda ya. Berbeda jawaban kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Semuanya mencakup dengan kisos. Kira-kira sama enggak dengan pengertian ini? Sama. Coba dibaca bersama-sama. Kisos ya, sudah dibaca. Pengertian kisos. Kisos ialah pembalasan yang setimpal maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Nah, betul ya. Itu adalah pengertian kisos. Nah, kita lanjut sekarang hukum kisos. Kalian tadi malam saya sudah paran ya untuk menghafalkan dasar hukum kisos. Kelompok pertama, dalil kisos. Yang cowok dulu. Dalil kisos. Ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aini bil aini wal anfa bil anfi wal udna bil udni wasina bisini wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu wa man lam yahkum biha anjalallahu fa ulaika humuz zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun dengan kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, bagus ya. Ini jawaban untuk yang cowok. Nah, sekarang untuk yang kelompok dua. Dalil kisos. Mbak Wakiah, coba. Dalil kisos. Apa? Ya, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim Nggak saya tutup ya. an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal uduna bil-uduni wasina bisini wal juruhal qisas. Nah, bagus. Kelompok berikutnya dihafal ya. Hafal, tidak boleh membuka buku. Mbak Sinta, yuk ditutup bukunya. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi
wal uduna bil uduni wasina bisini wal juruha qisas. Nah, sekarang saya mau tahu ya. Biar nanti ke depan tidak membawa buku. Coba Mbak Sinta masuk ke depan. Masuk ke depan, hafalan dalil hukum qisas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bil nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasina bisini wal juruha qisas. Nah, tambah satu lagi, ya. Mbak Alvina masih ke depan, nggak usah pakai buku. Kalian nyemak ya, sesuai enggak dengan yang ada di konsep ini, ya. Dilihat dengan konsepnya di sana. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Ya, bagus ya. Semuanya sudah bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semuanya sudah, ya. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisini wal juruha qisas. Di sini ada kalimat wal juruha qisas. Barang siapa membunuh dengan adanya unsur kesengajaan, punya niatan, maka harus dibalas dengan pembunuhan ulang. Artinya diadakan qisas, ya. Nah, itu sudah dari 1, 2, 3, 4 sudah mewakili. Nah, terus hukum qisas sudah ya. Kita lanjut macam-macam qisas. Kalian sudah saya suruh tadi malam belajar dan sudah mengelompokkan kalian pekerjaan masing-masing. Nah, sekarang syarat atau macam-macam qisas. Kelompok pertama Mbak Fatul. Ayo. Macam-macam qisas. Qisas orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang yang balik dan berakal. Pembunuh bukan dapat dari terbunuh. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak lebih rendah. 5. Qisas itu dilakukan dalam hal yang sama. Ya, bagus. Ya, yang kelompok 2, Mbak Dalila. Syarat qisas yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya, pembunuhan sudah balik dan berakal. Orang yang terbunuh bukan dapat dari yang terbunuh. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya. 5. Dilakukan dalam hal yang sama. Ya, bagus ya. Jadi macam-macam qisas itu ada 2. Berdasarkan pengertian dan hukum qisas, maka qisas dibedakan menjadi 2. Ada qisas pembunuhan dan ada qisas anggota badan. Yang dimaksud dengan qisas pembunuhan dan qisas anggota badan itu apa semua? Ya, siapa yang menjawab? Ya, berdiri deh. Qisas pembunuhan yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Sedangkan qisas anggota badan yaitu hukum qisas atau tindak pidana melukai atau merusak anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan. Ya sudah ya, bagus. Jadi macam-macam qisas ada 2, qisas pembunuhan dan juga ada qisas anggota badan. Ketika orang membunuh dengan pembunuhan qatlul sibul amdi, maka orang yang membunuh harus dibunuh ulang. Kalau memang dia pakai alat, misalkan pistol, harus dibunuh dengan sesuai dengan memakai alat pistol. Andai kata keluarga korban memaafkan, maka apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Mas Hasan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam berupa
berupa hukuman pokok yakni qisas. Yani qisas berhubungan apabila dapat unsur persamaan dengan tipu daya serta tidak dapat maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memanfaatkan maka hukuman penggantinya adalah diat. Iya, bagus ya. Ketika pihak korban tidak memaafkan, maka hukuman adalah qisas. Tetapi ketika memaafkan, maka diganti dengan namanya diat. Untuk diat kita nanti lanjutkan ke minggu depan. Nah, sekarang kenapa kok harus ada qisas? Orang meninggal ya sudah, kok ada qisas itu apa? Apa hikmah qisas bagi seorang pembunuh? Ya, apa hikmah qisas bagi seorang pembunuh? Yuk, siapa yang menjawab? Ya, berdiri ya. Supaya terpelihara jiwa dari gangguan pembunuh apabila seorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh juga. Karena akibat perbuatan pembunuh orang terbunuh yang takut membunuh orang lain, dengan demikian terpelihara jiwa dari pembunuh. Iya, bagus ya. Apa hikmahnya ketika orang membunuh? Biar terpelihara jiwa dan keselamatan hidupnya. Siapa lagi dari kelompok 2? Ya, diri. Hikmah larangan pembunuhan dalam Islam adalah memberi pelajaran masyarakat agar tidak melakukan perbuatan berzina manusia yang satu dengan yang lain, saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik dalam hukum manusia maupun hukum di hadapan Allah, dan menyelamatkan manusia. Iya, bagus. Coba bisa diulangi lagi, Kak. Berdiri lagi, diulangi lagi. Hikmah Ya, larangan yang keras ya. pembunuhan dalam Islam adalah memberi pelajaran masyarakat agar tidak melakukan perbuatan berzina manusia yang satu dengan yang lain, saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah, dan menyelamatkan manusia. Iya, bagus. Qisas ya, kalau dilihat dari qisas kayaknya kejam. Nah, kira-kira qisas, hukum qisas menurut Anda setujukah Anda? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, jadi ya. Qisas yang selama ini kita ketahui terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi, sehingga timbul sikap yang dinamakan fobia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan qisas dengan menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jaminan kelangsungan hidup bagi wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Jaminan hidup bagi manusia adalah satu bentuk kefasihan hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan keberlangsungan manusia. Ya, bisa diterima? Bisa. Ya, ulangi lagi, coba Mbak, diulangi lagi biar nanti yang lain bisa mendengarkan. Ya, yang keras. Qisas yang selama ini kita ketahui terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, bahkan tidak manusiawi, sehingga timbul sikap yang dinamakan fobia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan qisas dengan menyatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Jaminan hidup bagi manusia adalah satu bentuk kefasihan hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan keberlangsungan manusia. Iya, bagus ya, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi hukum qisas di dalam Islam setujukah Anda? Ya. Kalau dilihat dari sekilas itu kayaknya kita kejam. Tapi kalau dilihat ditelusuri, andai kata qisas tidak diterapkan di dalam hukum Islam, maka akan terjadi banyak pembunuhan. Terus ya, kita lanjut. Pertanyaan lagi. Di Indonesia itu ada namanya HAM. Hukum qisas yang terdapat di Indonesia. Kira-kira menurut kalian melanggar HAM itu? Yuk jawaban. Hukum qisas yang berada di Indonesia apakah termasuk pelanggaran HAM? Iya, jadi Memang qisas merupakan hukuman yang kejam. Namun hal ini terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam. Bahkan
Namun orang yang telah membunuh orang lain tidak terkena hukum HAM. Ya, ulangi lagi coba biar yang lain dengarkan yang jelas. Ya. Memang kisos merupakan pembunuhan yang kejam. Namun hal ini terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam. Seseorang dianggap melanggar HAM ketika hukum kisos dijalankan. Namun orang yang telah membunuh orang lain tidak terkena hukum HAM. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kita break dulu ya. Kita break dulu, kita rehat sejenak, kita pakai biasa. Tepuk pramuka bersama-sama, yuk. Ya, berdiri aja, berdiri biar enak. Nah, berdiri dulu. Ya. Ya, biar nanti kita akan jawab keras itu ya. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Dua kali. Yuk, satu lagi ya. 1, 2, 3. Iya, bagus. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya. Ya. Sudah ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Siapakah yang berhak melakukan hukuman kisos? Apakah semua orang bisa melakukan? Ataukah polisi atau orang tua atau siapa? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ya, berdiri. Pelaksanaan hukum kisos adalah orang yang berhak menuntut dan memaafkan kisos. Menurut Imam Maliki adalah ahli waris asumsi nafsi. Orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak. Iya, bagus. Ya. Kemudian itu tadi jawabannya adalah siapa yang berhak melakukan kisos? Tentunya pihak korban, pihak yang terbunuh. Sudah semua ya. Kemudian apakah hukum kisos dapat diterapkan di Indonesia? Apakah hukum kisos dapat diterapkan di Indonesia? Yang bisa jawab oh ya. Diri enggak? Indonesia tidak dapat menggunakan hukum kisos dikarenakan negara kita negara beragama dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulangi lagi dibuka. Ya, yang keras. Indonesia tidak dapat menggunakan hukum kisos dikarenakan negara kita negara beragama dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika diterapkan hukum kisos bagi pelanggaran di Indonesia, maka itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Iya, hukum kisos tidak bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kita menganut adanya asas Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita di Indonesia berbagai macam agama, tidak satu agama. Tuh ya. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya yang sudah kalian jawab itu ya. Ketika ada anak dibunuh oleh bapaknya, di dalam hukum kisos tidak disyaratkan bapaknya dibunuh kembali. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas, berdiri Mas. Di dalam ketentuan hukum kisos, orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos karena orang tua menjadi sebab adanya anak. Akan tetapi jika mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Ya, ulangi lagi yang keras. Di dalam ketentuan hukum kisos, orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos karena orang tua menjadi sebab adanya anak. Akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Iya, bagus itu ya, itu materinya. Jadi kisos semua. Ini pembelajaran untuk materi sesi pertama sudah selesai. Kalian saya kasih tugas lagi, tugas itu dikumpulkan dulu. Nanti saya kasih tugas lagi, dijawab untuk sesi yang kedua. Coba ya, jawaban tadi dikumpulkan, tak nilai dulu.
Nah, ini tugas kalian. Nanti saya kasih lagi tugas yang kedua. Dikerjakan di sini saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya. Kalian buka LKS-nya, dipelajari lagi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian musyawarahkan bersama. Ini ada beberapa pertanyaan, dijawab bersama-sama kelompok masing-masing. Ya. Ini sudah ada soalnya ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang 10 menit dari sekarang. Ya, pertanyaannya beda dengan tadi. Ya, dikerjakan. Ya. Berdasarkan kelompok aja enggak bersama kelompok ya, bersama kelompok itu soal yang berkaitan dengan yang ada di masyarakat. Ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya.
3 menit. Ya, 3 menit lagi ya. Dua menit lagi kerjaan kalian dikumpulkan. Yang kurang nomor berapa? Ya, cepat dikerjakan. Yang tidak bisa musyawarah dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yang tidak bisa dimusyawarahkan dengan kelompoknya. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Kita kumpulkan sambil Bu Yuni absen karena tadi belum saya absen. Ya, kumpulkan. Sudah, ini untuk minggu depan. Ini sudah, ini kerjaan nanti saya koreksi di rumah. Nah, ini yang belum mengerjakan ya, untuk tugas hari ini dikerjakan minggu depan ya. Tadi saya belum absen. Abdul Najib ada? Ya. Afifatul Hasanah ada. Ahmad Nur Hasan ada. Afina Maulidah ada. Dalila masuk. Nabil Nurul Rizki hadir. Rabil Budi Satria ya. Raya Panda Safi Natuzara ada. Silvia Dewi ada. Berarti semuanya ada ya, hadir ya. Nah, ini pembelajaran yang kalian kumpulkan saya koreksi untuk pertemuan minggu depan. Anak-anakku sekalian, untuk ringkasan materi pada pagi hari ini setelah kalian musyawarahkan bersama, ringkasan materi yang pertama, coba perhatikan pengertian qisas. Tadi sudah disimpulkan ya. Pengertian qisas ialah apa? Hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Hukum qisas wa katadna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bis sini wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul muflihun. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Macam-macam qisas terbagi menjadi dua. Ada qisas pembunuhan, ada qisas anggota badan. Syarat-syarat qisas. Syarat qisas yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Pembunuh bukan
dari terbunuh. Kisos dilakukan dalam hal yang sama. Ada 5 syaratnya. Kemudian ya ini sudah semuanya sudah selesai ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat melaluinya dalam keadaan lancar dan juga tidak ada halangan apapun. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak. Iya, tidak ada ya. Nah kalau tidak ada, yuk kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Yuk berdoa. Mulai Mas dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillah.